Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 atau dari nomor urut kelompok 10 sampai 18, tema mengenai manajemen sekolah inklusif. Sekarang kita masuk pada materi bagian A. Bagian A, pengertian manajemen pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sebuah sistem pendidikan di mana semua murid dengan kebutuhan khusus diterima di kelas regular dan mendapatkan berbagai pelayanan pendukung dan pendidikan berdasarkan kebutuhan mereka. Dalam pendidikan inklusif, memerlukan sebuah manajemen pendidikan inklusif agar dapat berjalan dengan lancar. Manajemen pendidikan inklusif merupakan proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan inklusif yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, dan evaluasi dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personel, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Bagian B, manajemen komponen pendidikan inklusif. Komponen-komponen tersebut merupakan subsistem dalam sistem pendidikan atau sistem pembelajaran. Bila terdapat perubahan pada salah satu subsistem atau komponen, maka menuntut perubahan atau penyesuaian kelompok lainnya. Dalam hal ini, bila dalam suatu kelas terdapat perubahan pada input siswa, yakni tidak hanya menampung anak normal tetapi juga anak luar biasa, maka menuntut penyesuaian atau modifikasi pengelolaan kesiswaan, kurikulum atau program pengajaran, tenaga pendidikan, sarana prasarana, dana, lingkungan, serta kegiatan belajar mengajar. Komponen-komponen meliputi sebagai berikut. Bagian A, input siswa atau kesiswaan. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, tenaga kependidikan. Yang keempat, sarana prasarana. Yang kelima, dana. Dan yang keenam, lingkungan atau hubungan sekolah dengan masyarakat. Bagian C, pelaksanaan manajemen sekolah. Bagian 1, manajemen kesiswaan. Penerimaan siswa baru pada sekolah inklusi hendaknya memberi kesempatan dan peluang kepada anak luar biasa untuk dapat diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah inklusi terdekat. Yang kedua, manajemen kesiswaan. Penerimaan siswa baru pada sekolah inklusi hendaknya memberi kesempatan dan peluang kepada anak luar biasa untuk mendapat diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah inklusif terdekat. Bagian D, struktur organisasi sekolah. Agar semua komponen di atas dapat dilaksanakan sebagaimana mungkin, struktur organisasi sekolah inklusif dapat dibuat seperti alternatif di bawah ini. Yang pertama, terutama untuk sekolah besar yang memiliki lebih dari 2 rombongan belajar. Yang kedua, terutama untuk sekolah cukup besar yang memiliki lebih dari 6 rombongan belajar. Nomor 1, kepala sekolah. Kepala sekolah berfungsi dan bertugas sebagai manajer, administrator, edukator, dan supervisor. Yang kedua, tata usaha. Kepala tata usaha adalah penanggung jawab pelayanan pendidikan di sekolah. Ruang lingkup tugasnya adalah membantu kepala sekolah dan menangani peraturan. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.